yang dimulai atau dibuka bitakbiri dengan takbir, wa muhtatamatun dan diakhiri atau ditutup bitaslimi dengan salam, bisyara'ito dengan beberapa syarat mahsusotin khusus. Jadi pengertian sholat menurut bahasa itu adalah doa. Jadi apa sih sholat itu? Doa. Nah, itu secara bahasa. Tapi secara istilah, sholat menurut syara, menurut agama itu adalah seperti yang didefinisikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Apa sih sholat? Sholat adalah semua ucapan, semua perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini namanya sholat. Jadi definisi sholat itu ucapan berupa dzikir-dzikir, bacaan-bacaan, ayat-ayat, kemudian dan perbuatan kayak ruku', sujud, takbiratul ihram dan sebagainya yang di situ harus dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam. Tentu dengan syarat tentu nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu namanya sholat. Jadi dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Selama menjalankan sholat, dari takbiratul ihram sampai salam itu perkara yang halal menjadi haram, makan halal, tapi pada waktu sholat dilakukan menjadi haram. Nanti ada syarat dan ketentuan sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Itu sholat. As-salatu sholat al-mafrudatu yang diwajibkan. Wa fi ba'din nusahi di sebagian naskah as-salawatul mafrudatu, salat-salat yang difardukan, pakai jamak ya. Kalau yang pertama as-salatul mafrudah, di sebagian naskah lain, kitab lain itu as-salawatul al-mafrudah, itu bedanya. Khamsun 5. Yajibu wajib kullun minha, masing-masing dari 5 di awalil waktu, di awal waktu, dikerjakan di awal waktu, wujuban, wajib, muwassa'an, yang leluasa. Ila sampai ayat ko, sisa, ayat ko atau ada waktu, minat ayat ko, ada sisa, minal waktu dari waktu. Ma yasa'uha, ma apa yasa'uha yang leluasa. Fayadiku, maka menjadi sempit hina idin saat itu. Jadi semua sholat yang 5 waktu itu wajib dilakukan di awal waktu. Di awal waktu itu adalah waktu yang leluasa. Sampai waktu terakhir yang cukup untuk melakukan sholat itu. Maksudnya kalau umpama contoh ya, zuhur itu mulai jam 11:30 sampai jam 3 itu ya. Maka wajibnya itu mulai 11:30 sampai jam 2:30 kurang 10 menit umpama begitu. Artinya apa? Batas waktunya itu diambil terakhir yang orang bisa melakukan sholat. Kalau umpama normalnya sholat kita 5 apa 10 menit, maka ya 5-10 menit terakhir itu menjadi batas akhir. Tapi nanti ada batasan waktunya tersendiri. Yang pertama al-duhru, duhur. Ai salatuhu, salatnya maksudnya. Al-duhru itu, duhrun itu nama salat. Qala berkata An-Nawawi, Nawawi, sumiyat dikatakan bidzalika dengan demikian duhur. Kenapa duhur dikatakan duhur? Li'annaha karena duhur, salat duhur zahiratan itu terang. Jelas. Wasaton nahar tengah hari. Nah, sholat yang diwajibkan adalah sholat duhur. Kenapa dikatakan duhur? Karena dilakukan di tengah hari terang benderang. Wa awalu waktiya, awal waktu duhur. Zawalu ay mailu. Zawal itu bergesernya atau tergelincirnya. Ay mailu condong, condongnya mailu syamsi, condongnya matahari. An dari wasati
La bin nadri, tidak dengan melihat, linafsil amri, dengan mata kepala, maksudnya dengan pasti gitu ya. Bal, tetapi lima terhadap sesuatu yadharu yang nampak lana bagi kami, wa yu'rafu diketahui, dalika itu, dalikal mail, kecondongan itu atau kemiringan matahari itu, bitahawuli dhilli, dengan berpindahnya bayang-bayang, ila, kepada jihatil masyrik, arah timur, ba'da, setelah tanahi kasrihi, habisnya bayang-bayang yang pendek, alladzi, dia yang, huwa dia, ghayatu, habis, irtifa'i syamsi, naiknya matahari. Nah, jadi awal waktu zuhur itu dimulai dari zawalu atau mailu syamsi, bergesernya atau condongnya matahari di tengah langit, dan itu cukup diyakini saja dengan dengan persangkaan yang memang wajar gitu. Bukan harus melihat benar kita itu matahari di tengah-tengah, enggak kayak gitu. Dan itu bisa diketahui dengan cara apa? Dengan cara cenderungnya atau condongnya bayangan matahari ke arah timur setelah matahari itu persis di atas di atas langit. Jadi gampangnya begini. Gampangnya tanda awal waktu zuhur itu adalah tatkala matahari persis di atas kepala kita, sehingga kita itu tidak ada bayang-bayang. Nah, kalau kita berdiri kemudian sudah ada sedikit bayangan ke timur, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Ini orang dahulu. Luar biasanya saja, dan ini atas petunjuk Rasulullah dan sahabatnya, bahwasanya untuk menentukan sholat, awal waktu sholat itu ya dengan ini, bukan dengan jam. Nanti harus jam mengikuti ini, bukan matahari yang ngikuti jam, karena jam bisa telat dan sebagainya. Tapi kalau matahari itu ya persis sesuai dengan manatnya, dengan faktanya yang ada gitu. Jadi saya ulang, tanda waktu awal sholat itu tatkala matahari persis ada di tengah-tengah langit sehingga tidak punya bayangan. Nah, condong sedikit ke arah timur bayangannya itu sudah masuk waktu zuhur. Besok pagi bisa dipraktekkan. Coba besok waktu zuhur, pada waktu ada adzan dikumandangkan oleh muadzin, itu kita ambil tongkat gitu ya. Nah, kalau ada sapu yang udah putus, nggak dipakai tongkatnya, antum berdirikan di situ. Kalau udah persis nggak ada bayang-bayang, berarti itu sudah matahari pas di tengah. Nah, kalau udah ada geser dikit aja, nah itu udah mulai waktu zuhur. Bisa diterima saja? Jawab. Ya, kita lanjut. Sekarang wa akhiruhu, akhir waktu zuhur, ayat waktu zuhri, maksudnya waktu zuhur, Ida jika soro menjadi dillu kulli syai', bayang-bayang sesuatu, mislahu sepadannya atau sama. Ba'da ai ghairi dhilli zawali, setelah bergeser. Wadilu, yang dikatakan dil, lughatan secara bahasa, al-sitru, yaitu menutup. Takulu, kau katakan, ana fi dilli fulanin, ana saya fi dalam dilli fulanin, bayang-bayang seseorang, atau ana dalam kendali seseorang. Ai sitrihi, maksudnya ditutup atau dalam bayang-bayang, dalam kendalinya. Walaisa dilu, walaisa, bukanlah adilu, adil,
ada musyamsi, bukan tidak ada matahari. Kama kot yatawahamu, kama seperti kot kadang-kadang yatawahamu diduga, balhua akan tetapi amrun wujudiyun, matahari tetap ada. Yakhluqullahu, yang Allah menciptakannya, ta'ala linaf'il badani, untuk memberi manfaat pada badan, wa ghairi, dan lainnya. Nah, akhir waktu sholat duhur itu kapan? Tatkala bayang-bayang benda itu persis dengan panjangnya benda itu. Kalau antum dirikan benda tongkat yang 1 meter, maka tatkala bayangan tongkat itu 1 meter juga, maka udah selesai dah waktu sholat duhur. Ini cara yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak peduli dia dimanapun, yang penting ada matahari. Ya, kan begitu saja. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Nah, nanti bisa diperkirakan. Kan banyak alat bantu sekarang, bisa dengan jam dan sebagainya. Tapi ini awal waktu dan akhir waktu yang standar dipakai para ulama dahulu. Dengan keterbatasan teknologi, tapi ini tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena memang itu karena waktunya telah masuk. Nah, untuk mengetahui waktu masuk, ya itu tadi, ukurannya matahari. Tuh. Kemudian masuk ke waktu asar sekarang. Jelas awal dan akhirnya? Jelas. Jelas ya? Sekarang waktu asar. Oh, sudah 40, tinggal 20 menit lagi. Wal asru, yang kedua adalah waktu asar. Ayat salatu, maksudnya salat asar. Wasumiyat, disebut atau dinamakan bidzalika asar, demikian limu'asaratia, karena menyongsongnya waktal ghurub, waktu terbenamnya matahari. Asar itu menyongsong waktu matahari terbenam. Kemudian wa awal waktiha, awal waktu asar, aziyadatu, yaitu tambah ala dhillil misli, atas bayangan yang semisal. Maksudnya bagaimana? Tadi kan akhir waktu duhur itu kan tatkala bayangan tongkat 1 meter persis 1 meter kan. Nah, kalau bayangan tongkat 1 meter sudah lebih 1 senti atau 2 senti, itu berarti sudah awal masuk waktu asar. Kemudian dirinci sama musonef, walil asri, bagi asar, bagi salat asar, khamsatu awqatin, ada 5 waktu. Ahaduha, salah satunya waktul fadilati, waktu fadilah, waktu yang utama. Wahwa, yaitu fi'luha, mengerjakannya, awal waktu. Nah, waktu sholat asar itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, waktu yang sangat utama, yaitu dilakukan di awal waktu. Nih. Wasani, yang kedua, waktul ikhtiyari, waktul ikhtiar, waktu longgar. Wa asyara, memberi isyarat, lahu, atas waktu ikhtiar, al-musannifu, pengarang, biqaulihi, dengan ucapannya, wa akhiruhu, akhir waktu salat asar, bil ikhtiyari, dalam waktu yang longgar, ila dhillil mislain, sampai 2 kali bayang-bayang. Yang kedua, pembagian waktu asar adalah waktu ikhtiar, waktu longgar. Kapan waktu ikhtiar itu, waktu longgar itu? Sejak dimulai dari berakhirnya waktu fadilah, yaitu di awal waktu, sampai tongkat yang 1 meter itu mempunyai bayang-bayang 2 kali lipat. Berarti bayang-bayang menjadi 2 meter. Ya, jadi menjadi 2 meter. Kalau tongkatnya 1 meter, maka menjadi 2 meter. Ini waktu yang ikhtiar, waktu yang longgar. Asalisu, waktu yang ketiga, waktul jawazi, waktu yang dibolehkan. Wa asaro,
memberi isyarat lahu atas waktu yang dibolehkan biqaulihi dengan ucapan musannaf wa jawazi, dan waktu yang dibolehkan sholat asar ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu yang ketiga adalah waktu boleh. Maksudnya ya boleh melakukan tapi tidak dapat keutamaan. Keutamaan waktunya ya, maksudnya waktu sholatnya yang tidak dapat keutamaan itu sampai ghurubi syamsi, matahari terbenam. Warabi'u, waktu yang keempat, waktu jawazin, yaitu waktu boleh bila karohatin, tapi tidak makruh, hampir makruh ini maksudnya. Wa dibenci, boleh tapi hampir dibenci gitu ya, bukan makruh tapi hampir. Wa yaitu min masiridilli, yaitu dari perjalanan bayang-bayang mislain yang 2 kali. Tongkat 1 meter menjadi 2 meter itu ya, sejak itu ilal isfirori, sampai mega kuning keluar. Kan ada di sore hari itu kan mega kuning tuh ya. Nah, kalau sampai mega kuning keluar itu waktu yang hampir dimarahi, dibenci sama Allah. Wal khamisu, yang kelima, waktu salat asar yang kelima, waktu tahrimin, waktu haram. Waktu haram untuk melakukan sholat asar. Wawa kapan? Yaitu ta'khiruha, yaitu mengakhirkan sholat asar ila sampai ayyabqa, sampai tersisa minal waktu, dari waktu ma la yasa'aha, yang tidak cukup. Jadi umpama antum melakukan sholat asar itu karena 4 rakaat itu minimal 10 menit. Nah, di akhir waktu tidak sampai 10 menit atau 7, 8, 9 menit itu waktu yang haram kita melakukan. Kenapa? Karena sholatnya tidak menjadi sempurna. Nah, ini ya. Jadi haram. Jadi harus hati-hati benar kita. Jangan sampai kita sholat bukan dapat pahala, malah mendapat keharaman. Dari segi waktu haram. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya tetap sah. Tapi ada yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena waktunya sudah waktu terlarang. Tapi bagi ulama yang mengatakan dia sah, tetap hanya dia mendapat dosa. Karena dilakukan bukan pada tempatnya yang seharusnya. Ini waktu asar. Sehingga bisa diringkas, yang namanya waktu asar itu dimulai dari bayang-bayang bertambah. Bayang-bayang ada tongkat 1 meter, bayang-bayangnya udah lebih dari 1 meter, itu udah mulai salat asar sampai apa? Sampai munculnya mega kuning gitu ya, sampai matahari udah kekuning-kuningan itu. Itu salat asar waktunya. Udah clear Ustaz ya? Ustaz, yang diharamkan itu maksudnya kan ketika tidak cukup melaksanakan sholatnya, misalkan baru 2 rakaat kemudian ada sudah masuk maghrib ya, kayak seperti itu. Ya benar gitu ya. Jadi itu haram. Nah, sholat umpama sholat itu butuh waktu 10 menit. Anggaplah paling gampang asar itu maghrib itu 5:30 persis itu ya. Iya. Nah, kita sholat itu jam 5:30 kurang 5 menit. Kurang 5 menit ya. Nah, itu kan tidak cukup kan? Iya. Kan seharusnya 10 menit. Berarti kan seharusnya kita sholat itu 5:30 kurang 10 menit itu pas gitu. Itu masih halal, masih boleh. Nah, tatkala tinggal 5 menit kok kita baru sholat sehingga baru rakaat ketiga udah adzan maghrib. Nah, ini haram, waktu yang haram maksudnya. Nah, tentang status sholat orang demikian itu ada ulama yang menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena waktunya udah tidak memenuhi syarat. Nah, tapi ada yang mengatakan tetap dianggap sah sholatnya, hanya dia melakukan keharaman karena apa? Dilakukan bukan pada waktu yang sebenarnya. Ya, monggo ikut yang mana kita. Itu dalam rangka tidak ada udzur saja ya. Kalau umpama ada udzur, ya lain lagi cerita. Ini kita bicara normal kan gitu. Nggih. Ya. Oke, lanjut.
Sekarang yang ketiga, wal maghribu ai sholatuha, maksudnya sholat maghrib. Wasumiyat disebut atau dinamakan bidzalika dengan maghrib lifi'liha karena dilakukannya waktal ghurub, waktu terbenamnya matahari. Waktunya maghrib wahidun, satu saja. Kalau asar tadi itu 5. Kalau waktu maghrib satu saja. Wahwa yaitu ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ai bijami'i, maksudnya itu fardiyah apa korsiah ya? Korsiha. Kalau di sini Korsiah ya. korsiha. Oh, korsiah ya. Ya, yang di kitab saya itu fardiyah, tapi saya lebih cenderung korsiah ya. Yaitu bijami korsiah, yaitu dengan apa dia? Beredarnya beredarnya matahari. Semua maksudnya itu matahari penuh gitu ya, tenggelam gitu. Jadi waktu maghrib itu ghurub, terbenamnya matahari bijami korsia, sampai benar-benar tenggelam sempurna. Wala yaduru, tidak membahayakan baqa'u syu'ain. Wala yaduru, tidak membahayakan baqa'u, tetapnya syu'ain, sorot sinar matahari. Ba'dahu, setelahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi tatkala matahari sudah terbenam itu masuk waktu maghrib. Nah, tapi kan kadang-kadang matahari sudah terbenam masih menyisakan sorot sinar matahari kan gitu saja. Iya. Itu enggak pengaruh, enggak apa-apa gitu. Maksudnya sudah enggak ngefek gitu. Wa bimiqdari dan dengan ukuran ma yu'adinu. Ma sesuatu, mas yu'adinu yang adan gitu ya. Orang ya. Kok pakai ma ya? Ma yu'adinu waktu, yu'adinu yang adan orang ya. Maksudnya ma itu waktu ya. Yu'adinu adan asyahsu, seseorang. Wa yatawaddau, dan wudu. Au yatayamamu, atau tayamum. Wa yasturu, dan menutup al-aurata, aurat. Wa yuqimu sholata, dan mendirikan sholat. Wa yusolli, dan sholat khamsa raka'atin, 5 rakaat. Loh, maghrib kok 5 rakaat? Ini maksudnya sama ba'diyahnya. Ya. Kan habis maghrib itu kan ada apa ya? Qobliyah ba'diyah yang sangat dianjurkan kan. Jadi waktu maghrib itu sangat singkat sekali. Ini ukurannya, perkiraannya itu adalah ada orang adzan, kemudian dia wudhu, kemudian atau tayamum ya, adzan, tayamum atau wudhu, kemudian dia nutup aurat, kemudian dia lakukan sholat 5 rakaat, ya udah selesai sudah. Nah, tapi sekarang jadi batasan kan begini. Kalau sholat kita 5 rakaat itu ya, itu 10 menit selesai ya. Iya kan? Tapi kalau ulama dahulu, 1 rakaat biasanya itu kan baca surat yang standar itu di atas surat apa itu ya? Di bawah Abasa, tapi di atas surat Ad-Duha, itu yang standar gitu ya. Ukurannya begitu dulu ulama itu ya. Jadi tidak boleh 5 rakaat hanya pakai ulhu semua gitu ya. Atau bacanya cepet gitu, enggak begitu. Tapi surat yang sedang. Di Quran itu ada surat pendek, ada surat tengah, ada surat panjang. Yang panjang itu kayak Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya. Kalau yang pendek itu ya Kulhu, Al-Ikhlas dan sebagainya. Yang tengah-tengah itu ya Abasa dan di bawahnya itu saat. Nah, ini yang tengah-tengah gitu. Jadi ya kalau sekarang mungkin ya mungkin berapa menit ya atau enggak sampai 1 jam kayaknya. Tapi nanti kita lihat waktu isya kayak apa kan gitu. Ya. Wa qauluhu, ucapan musonef bimikdarin ilahir, ucapan musonef bimikdarin ilahir sakitun, itu gugur, maksudnya tidak ada fi ba'di nusahil matni, di sebagian naskah matan. Fa inin qadha, jika telah habis al-miqdaru, perkiraan al-madkur yang disebut, kharaja, maka habislah waktu maghrib. Hada, ini huwa adalah al-qaulul jadid, itu qaul jadid.
Kaul jadid atau ucapan Imam Syafi'i di Mesir ya. Kaul jadid itu di Mesir. Jadi waktu maghrib yang diperkirakan ada orang adzan, orang wudhu, kemudian dia nutup aurat dan sholat 5 rakaat. Habis itu sudah selesai. Ini adalah kaul jadid atau pendapat terbaru dari Imam Syafi'i tatkala beliau ada di Mesir. Ada dua ya, ada kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim itu kaul atau pendapat Imam Syafi'i tatkala beliau ada di Irak. Sementara kaul jadid itu ucapan atau pendapat Imam Syafi'i tatkala beliau ada di Mesir. Nah, pendapat beliau yang terbaru kaul jadidnya Imam Syafi'i itu yaitu tadi diperkirakan adzan, kemudian wudu, kemudian nutup aurat, sholat 5 rakaat. Nah, sudah selesailah waktu maghrib. Wal qadimu adapun kaul qadim warajahahu dan dikuatkan An-Nawawi oleh Imam Nawawi anna sesungguhnya waktu maghrib yang tadu bertambah ila maghifi syafaqi sampai terbenamnya mega al-ahmar, mega merah. Jadi di kaul qadim yang dikuatkan oleh Imam Nawawi bahwasanya waktu maghrib itu sampai terbenamnya atau habisnya. Nah, ini biasanya kalau kita di pantai itu kelihatan kan. Tapi kalau di permukiman padat penduduk ya enggak kelihatan. Jadi ini ya, jadi awal waktunya sholat maghrib itu dimulai setelah terbenamnya matahari, diakhiri tatkala mega merah sudah terbenam, sudah gelap gitu ya, sudah enggak ada mega merah sama sekali. Itu waktu maghrib. Dah wal isa bikasril aini isya'i mamdudan panjang isya'i ya. Ismun adalah nama li awalil dolami bagi awal kegelapan atau awal malam. Isya itu adalah nama awal malam. Maka kalau kita makan kan ada asya itu ya, makan malam ya. Itu makan malam, makan sore. Wasumya dikatakan as-sholatu sholat bidzalika demikian. Wasumya dikatakan sholat isya ya bidzalika dengan isya li fi'liya karena dilakukannya fihi di waktu malam. Wa awalu waktiya awal waktunya isya idza jika ghaba tenggelam atau hilang asyafaqul ahmaru mega merah. Wa amal baladu adapun negara atau kota alladzi yang la yaghibu tidak tenggelam fihi di dalamnya asyafaku, maksudnya tidak asyafaku mega ya, tidak terlihat ya mega merahnya tenggelam, maka gimana menentukan waktu isya'i maka waktu isya fi haqqi ahlihi di yang menjadi hak penduduknya ayam dia yaitu sehabis ba'dal ghurubi setelah terbenamnya matahari zamanun waktu yaghibu yang tenggelam fihi padanya safakun mega akrobul biladi yang paling dekat dengan negeri ilaihi mereka. Bagi negara yang tidak ada mega merahnya terlihat tenggelam di situ, maka dia ikuti ya waktu tetangganya, negara tetangganya ya nanti memperkirakan. Ya, ini maksudnya. Walaha bagi isya waktani ada 2 waktu. Ahaduhuma salah satunya ikhtiarun yaitu waktu longgar wa asyara memberi isyarah lahu atas waktu ini al-musannif biqaulihi dengan ucapan beliau wa akhiruhu akhirnya waktu isya yang tadu berlangsung fil ikhtiyari dalam waktu yang longgar ila sulusul lail sampai sepertiga malam. Nah, waktu yang pertama isya adalah waktu ikhtiar longgar itu sampai sepertiga malam. Jadi boleh kita melakukan sholat umpama jam 2 gitu enggak apa-apa. Wasani waktu yang kedua yaitu waktu jawazun, yaitu waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Wa asara lahu memberi isyarat lahu pada ucapan ini al-musannif biqauli dengan ucapannya wa fil jawazi dalam waktu jawaz ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar. Asani, fajar sani. Ai as-sadiqi fajar sodik. Fajar ada 2 saja, ada fajar kadib, ada fajar sodik.
yang dipakai menentukan waktu isya ini adalah fajar shadiq. Wawa yaitu apa sih fajar shadiq? Al-muntasiru, yaitu yang muntasir tersebar ya, tersebar luas. Dau'uhu cahayanya. Jadi fajar shadiq itu yaitu fajar yang memancarkan cahaya dan cahayanya itu tersebar kemana-mana. Mu'tarodan yang melintang. Bil ufufi di ufuk. Itu cirinya fajar shadiq, yaitu cahayanya itu melintang di ufuk langit antara arah selatan dan utara ya. Nah, di bagian belahan langit yang menuju ke timur sana itu fajar shadiq gitu ya. Dan itu cahayanya terang ya. Wa amal fajaru adapun fajar al-kadhib. Kadhib, fajar yang bohong, fajar kadhib. Lau itu terbit qabla dzalik sebelum fajar shadiq. Jadi di akhir malam hari itu ada dua fajar, ada fajar kadhib, bohong, ada fajar shadiq yang menjadi ukuran sholat isya berakhir itu adalah fajar shadiq. Ya, la mu'taridun. Nah, sifatnya fajar kadhib itu tidak melintang, bal mustatilan tapi membujur. Dahiban berjalan. Melintang tapi membujur gitu ya. Dan berjalan dia fi sama di langit, suma ya zul kemudian hilang. Wa ta'iku di situ apa ya? Wa ta'i buhu ya? Iya. Buhu apa butun ya? Wa ta'ibu ya, dan mengikutinya akobah ya, mengikutinya dulmuhu, diikuti dengan kegelapan. Jadi fajar kadhib itu membujur sepintas berjalan kemudian diikuti oleh gelap gitu, enggak terang cahayanya. Gimana? Kadhib itu berarti ada cahaya sedikit kemudian hilang jadi gelap lagi. Nah, langsung gelap lagi gitu. Tapi kalau yang fajar shadiq enggak, itu terang cahayanya, menyebar gitu ya. Ya. Wala ya ta'alaku tidak berhubungan bihi dengan waktu tadi hukum sholat yang fajar kadhib. Wadakoro syekh. Ya, sudah lebih 1 menit diselesaikan ya, enggak apa-apa ya? Iya, ada apa? Selesaikan. Ya. Wadakaro menyebutkan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali maksudnya ya. Anna sesungguhnya lil isya bagi isya waktun wa karohatun, waktu yang dimakruhkan, waktu yang dibenci. Wa yaitu ma bainal fajraini, yaitu waktu bainal fajraini di antara dua fajar. Antara fajar kadhib sama fajar shadiq ini kita dimakruhkan salat isya. Jadi dibenci sama Allah ya. Wa subhu, terakhir subuh. Waktu subuh, salatu waktunya salat subuh. Wa yaitu logatan, maksudnya subuh itu apa sih artinya secara bahasa? Awalun nahar, yaitu awal siang hari. Wasumiyat disebut atau dikatakan as-salatu salat bidzalika dengan subuh li fi'liya karena dilakukannya fi alihi di awal waktu siang. Walaha bagi subuh kal asri seperti salat asar khamsu auqatin, ada 5 waktu. Ahaduha salah satunya waktul fadilah, yaitu waktu fadilah, waktu utama. Wa yaitu awalul waktu, dilakukan di awal waktu. Awal subuh ya, fadilah. Wasani yang kedua waktu longgar. Wa dzakarahu al-musannif menyebutnya al-musannif fi qoulihi wa awalul waktu, awal waktu subuh tulu fajri, yaitu terbitnya fajar. Asani fajar shadiq ya. Wa akhiruhu akhirnya waktu subuh fil ikhtiyari dalam waktu longgar ilal asfari sampai terang. Wa al idhaah yaitu terang, sama artinya terang. Wasalisu waktu yang ketiga waktul jawaz, waktu yang dibolehkan. Wa asyara berisyarat lahu kepada waktu itu al musannif biqauli dengan ucapan beliau wa fil jawazi dalam waktu yang boleh ai bikarohatin, maksudnya tapi makruh, boleh tapi makruh ila tulu isyamsi sampai matahari. Kita boleh sholat tapi itu udah dibenci. Kesiangan ya, namanya ketiduran nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah bangun tapi nyantai aja, waktunya subuh kan masih ada sampai nanti matahari terbit gitu ya. Nah, ini makruh kita.
Warabi'u yang keempat, jawazun, yaitu boleh bila karohatin tanpa dimakruhkan ila tulil hamroti, yaitu sampai terbitnya mega merah. Wal khamisu, yang kelima, waktu tahrimin, waktu haram, bahwa yaitu ta'khiruha, yaitu mengakhirkan waktu subuh. Ila sampai ayat kok ada sisa minal waktu dari waktu mala yasa'uha yang tidak cukup untuk melakukan sholat subuh. Kapan? Yaitu tulu isamsi. Kalau matahari sudah terbit sudah tidak boleh. Ya. Tapi kalau masih ada apa ya? Ada mega merah dikit-dikit apa itu masih boleh tapi makruh. Yang haram ya tatkala begitu kita sholat subuh itu 2 rakaat, tapi kemudian tambahin menjadi 4 rakaat. Apa? Karena di situ ada qobliyah subuh, ada sholat fajar. Maka kalau waktu 4 rakaat itu umpama butuh waktu 10 menit, ternyata kita kurang 5 menit sudah terbit matahari, ya haram waktunya. Dan untuk subuh saat ini perlu diperhatikan benar, apa yang menjadi jadwal kita, yang kita lihat dari Kemenak, dari negara itu mundur. Itu seharusnya mundur, itu mundur, itu maju itu. Kalau di pembahasan yang saya ikuti dulu itu bahkan bisa sampai 20 menit. Seharusnya itu lebih majunya. Iya, majunya. Seharusnya tuh kalau umpamanya sekarang tuh kan jam 4 ya. Seharusnya itu jam 4.20 baru subuh. Dan yang baru saya share kemarin itu yang dari PW Muhammadiyah itu mundur berapa? 8 menit 8 ya? menit. 8 menit. Nah, kalau di masjid-masjid yang agak modern saat itu biasanya waktunya udah disetel saat. Jadi adzan, kemudian agak berapa menit lagi baru ada sholat subuh ditunaikan. Kenapa? Untuk menjaga waktunya itu jangan sampai belum waktunya kita sholat itu enggak sah itu. Contoh dulu kita di Surabaya pas ada acara itu kan dari adzan sampai mau sholat itu kan sampai setengah jam kan itu. Nah itu bukan males, bukan apa, tapi itu diantara cara mensiasati ya, agar pada waktu kita sholat subuh itu benar waktu. Nah ini harus diperhatikan ya. Tapi kalau tidak bisa ya mau gimana lagi? Ya itu takmir yang bertanggung jawab gitu. Ya harus kan hati-hati itu kan sendiri. fajar sodiknya ada kelihatan, masih. Nah itu gelap itu. belum kelihatan. Pernah dibuktikan sama teman di Malang itu pada waktu adzan, kemudian dia pas ada di Malang itu kan ada di hotel agak tinggi gitu, itu enggak muncul masih, itu bahkan yang muncul itu kadip pun tuh belum sempurna munculnya, belum ada. Ini harus hati-hati Zat. Sekarang kan kayaknya itu jam 4 ya, jam 4 kurang gitu ya. Nah, setengah 4 kan kalau sekarang. Setengah 4 malah ya. Setengah 4 ya. Ya mundurkan dikit aja gitu ya. Mungkin setengah 4 jam 4 kurang berapa lah kan gitu. Ya tapi kalau masjid yang kita tempati udah kayak gitu mau gimana lagi ya. Ya wa'alam lah kan gitu. Udah ya, enggak ada yang disampaikan, udah lebih 7 menit, mohon maaf. Minggu depan aja Ustaz mau tanya. Oke, insya Allah ya. Kita harus tepat waktu kan gitu ya. Oke, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.